Habis makan sesuatu yang jadi kayak film-film lapis lagi. Oh, film Popeye. Tiap lapisnya enak sekali. banget. Memang Kayak film katanya. Popeye makan bayam cucuk-cucuk. Katanya kalau makanan enak bisa membuat mood kita enak ya. Betul. Mood itu disebabkan dari hanya sebuah makanan saja. Betul, makanya pagi hari ini kita akan hadirkan ada 2 orang food vlogger termasuk Iya. juga seorang ibu yang jago masak. Di pagi-pagi ambiar, bertiga langsung kita hadirkan ada Omai, Farida Nurhan, Mami Desire dan juga Sally. Tengah dikit gemes banget ya. Anak gemes banget. Mami dan anak-anaknya ya. Ya. Mami Desire, Omai dan juga Sally, kami semua mengucapkan Terima kasih. Udah Terima menyempatkan kasih loh. datang ke Mami ada waktunya pagi-pagi ya. Oh, akhirnya ya, kita udah Akhirnya. undang dari 1999 loh. Aku senang banget loh tiap hari tuh ngeliat Mami dengan dapurnya yang bersih. Iya, bersih, banget dapurnya. cantik. Make up, terus Iya. udah gitu bikin kue. Aduh, happy lihatnya ya. thank you, Makanannya thank juga you. enak. Apalagi lihat rumahnya Oma yang begitu. Semua bintang udah ke rumahnya. Kita doang yang belum ke rumahnya Oma. Omai nggak pernah undang kita deh. Enggak, Nasar udah tak undang dari dulu sampai dengan sekarang. Enggak, bohong. Lagi hampir belum. Ini ada Mami Desire dan 2 food vlogger, ada Omai sama Sally C. Tapi kita akan bahas Sally C dulu. Kemarin Sally C ini sempat mereview makanan ya dan menjadi viral di media sosial. Kita lihat yang satu ini. Review Bika Ambon milik sebutlah CM ya. Seorang bisa dibilang public figure yang dikenal begitu banyak orang juga sekarang ini ya, sering posting di media sosial. Sebetulnya kamu itu punya pilihan untuk tidak memposting. Alasan kamu? Alasan aku perlakukan sama sih ke semua yang aku makan. Jadi aku mendedikasikan waktuku juga dalam sehari itu bisa 3-4 konten dan aku sayang gitu rasanya kalau misalnya aku nggak posting karena suatu hal seperti itu. Dan juga aku review jujur gitu. Jadi apa yang aku buka ya aku kasih tahu gitu Oke. kondisinya. Sally, tapi apakah sebelum kamu memposting yang kita lihat barusan, apakah sempat kepikiran untuk menghubungi CM terlebih dahulu? Sebelum memposting. Ci, ini kita ternyata nemu ini di Bika Ambon kamu. Sempat kepikiran nggak? Atau melakukan hal tersebut? Enggak sih, aku selalu melakukan hal yang sama juga ke semua brand makanan. Jadi ya karena aku food vlogger, food reviewer ya aku mengungkapkan apa adanya dan ya saya rasa sih harus siap ya. Karena kalau misalnya menjual kayak gitu kan berarti ada possibility buat aku review dan teman-teman aku review. Kalau ada asumsi, ini Sally mau menjatuhkan brand orang aja. Tanggapan kamu gimana? Enggak lah, karena kan aku juga masih menghargai makanannya, aku makan juga, aku juga kasih tahu, itu rasanya juga oke menurut aku gitu. Kalau Omai di posisinya Sally, bakal tetap dimakan nggak setelah menemukan ada binatang di makanan tersebut? Kalau Omai tetap dimakan. Cuman bedanya mungkin dari beberapa tahun menjadi food vlogger, bedanya mungkin untuk bagian binatangnya itu mungkin tidak aku masukkan aja gitu. Oke, baik. Mungkin kalau aku ya, karena mungkin aku tahu apapun yang aku akan naikkan ke sosial media itu pasti nanti takutnya jadi polemik atau apa. Tapi kan setiap orang beda-beda. Setelah kejadian yang kemarin ya Mbak ya, apalagi. Nah, Mami Desire, sebagai pengusaha kuliner, kalau misalnya ada orang menemukan, food vlogger misalnya, menemukan binatang di makanan yang Mami jual, apa yang akan Mami lakukan? Kalau Mami, customer is always right. They are the king. Jadi saya pasti minta maaf, perbaiki pelayanan kita, kebersihan kita dan lain-lain. Pasti kita akan koreksi. Buat Bang Hotman, saya mau tanya, kalau misalnya ada pengusaha kuliner di review makanannya, misal ada binatang di dalam makanannya, tapi kan food vloggernya membeli dengan uang sendiri. Tanggapannya gimana Bang? Pertama saya mau bilang kok ini klien saya ini kok lebih cantik. Jadi Kok lebih bahagia dia. mulai. Emang klien saya. Iya benar. Bahagia masak. Dulu suaminya diajak si Rasman untuk bersatu lawan gua. Bang lagi bahas makanan Bang. Makanan Bang. Kalau ada serangga, Ya. saya akan kembalikan
Iya. Agar jangan dikira kita nggak mau bayar aja. Malah makin malu restorannya. Kita bayar sama kembalikan dia punya makanan. Oke, tapi kalau misalnya sampai diposting, Dipublish gitu Posting, Bang. dipublish, di review. Kalau memang itu fakta, kenapa? Karena dari segi undang-undang pun boleh memposting kalau itu fakta. Oke. Tidak melanggar hukum. undang-undang ada yang Ya, menyatakan undang-undang. Itu SK Menteri 3 bersama Jaksa Agung, Kapolri sebagai pelaksana dari undang-undang ITE. Ya, memposting kenyataan itu tidak masalah. Bukan melanggar hukum. Oke. Asal yang sering terjadi kan orang nggak bayar hutang. Langsung diposting, kau penipu, kau nggak bayar hutang. Itu salah. Karena sudah ada kata penipu. Oke, baik. Tapi sebenarnya kalau dari Sally sendiri, ada yang bilang, ini mau pansos nih, cari engagement nih. Soalnya CM lagi viral banget nih sekarang. Gimana itu sayang? Enggak sih, aku bekerja setiap hari juga ya kerjaannya mereview makanan. Jadi apapun kondisi makanannya ya saya posting tanpa ada pikiran seperti itu sih. Berarti kamu sudah sanggup siap menerima resiko apapun. Iya. Oke, kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Nanti kita minta tanggapannya. Ya, ini ada tanggapan CM mengenai apa yang kamu review dari menu. Ini dia. Gimana? Menanggapi. Ya sudah menyiapkan diri juga sih, karena kan Oke. beliau juga dikenal orangnya belak-belakan. Jadi kalau saya posting itu ya ada kemungkinan Iya. dilihat dan respon beliau begitu. Setelah itu apakah dari CM atau timnya ada yang menghubungi kamu? Nggak ada. Jadi waktu itu kalau nggak salah tengah malam setelah videonya naik itu manajer aku di chat, tapi manajer aku nggak ngabarin ke aku. Tapi di chatnya cuma nanya, di chat dari timnya CM. Tapi di chatnya cuma, Kak gimana, aman makanannya gitu aja. Jam 12 malam. Jam 12 malam dan manajer aku mungkin nggak tahu lagi tidur atau ngapain, dan banyak klien yang lainnya jadi mungkin skip gitu. Tapi apa yang kamu harapkan sebagai reviewer setelah kejadian itu? Apa yang kamu harapkan dari CM? Mungkin mempertimbangkan perasaan orang ya kalau mau Membeli. enggak sih, dari CM-nya mungkin lebih mempertimbangkan perasaan orang kalau mau judge sesuatu gitu atau mengungkapkan sesuatu gitu. Maksudnya gimana itu? Emang ada kalimat dari CM yang membuat kamu tersakiti? Ya lumayan. Kalimat apa? Ada riwayat penyakit ya. Oke, baik, kita tidak akan bahas ke sana ya. Ya. Bicara masalah personal. Ya, Personal tapi bukan fakta sih. baik. Oke, baik. Kita mau kasih lihat juga. Tapi ini jadi akhirnya perbandingan sama netizen di luar sana, kondisi dapur ya, dapur Mami dan juga CM seperti apa, kita lihat. Iya. Itu gimana, Mam? Dibanding-bandingkan sama Risih nggak sih, Mah? Risih Dibanding-bandingkan sama netizen seperti itu? Wah, saya tidak ada intention untuk membanding-bandingkan. Tapi kalau netizen itu faktanya begitu ya. Kalau mereka membandingkan itu hak mereka, saya pikir ya. Iya. Iya. Oke. Bijaksana sekali, Mam. Tapi ya setiap pengusaha kuliner, setiap dapur pasti punya SOP yang berbeda, Betul. quality controlnya pun masing-masing Betul. berbeda ya. Tapi keluhan yang ada untuk Mami sendiri, Ya. Pak Asi ada dong? Setidaknya sekali dua kali pernah nggak sebelumnya? Namanya juga proses pembelajaran ya. Ya. Biasanya tuh orang mengeluhnya karena apa kalau ke Mami secara pribadi? Kalau maksudnya customer saya, Ya, Ya. so far sih so good ya. so far so good. So good. Gak ada komplain ya, Mam? Selalu Iya, bintang 5 gitu Mam. ya, Mam. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, dari tim kita pasti first action minta maaf. Iya, Mam, penasaran deh, kalau di industri food and beverage di Indonesia tuh sebenarnya ada nggak sih peraturan pemilik usaha makanan untuk di dapur-dapurnya Ada. harus seperti apa atau Ada. sertifikasi dan lain-lain itu harus ada? Ada. Oh, ada ya, Mam? Ada. Dan Jadi pemerintah nggak harus bersih, karena saya dulu pernah kerja di restoran kan. Jadi harus bersih gitu di Ya, dan pemerintah melakukan training-training itu secara gratis. Oke. Oh. Tapi barangkali kita bisa meniru Singapura ya. Kalau Singapura itu setiap tempat makan mereka ada grade-nya A, B, C seperti itu kurang lebih ya. Sama Iya, seperti di Jepang. iya. Mereka benar-benar memperhatikan kebersihan, kemudian SOP-nya sampai makanya ada grade dari setiap tempat makan ya. Betul. Tapi kita mau kasih lihat juga yang saat ini artikel dari Mami dan juga Omai. Desiree Tarigan dan Farida Nurhan review makanan bareng netizen, mending jadi food vlogger atau pebisnis kuliner.
Gimana tuh, Mami dan Omai? Mami dulu. Masing-masing punya passionnya masing-masing. Ya. Ya. Kalau semuanya jadi food blogger, siapa yang masak? Iya juga sih. Ya. Betul. Emang Omai nggak bisa masak, Omai? Bisa pinter. Ayo Oh, makanya ke rumah masak. Gitu ya, oke Omai. Tapi bingung Mami ya, Omai nggak mau- ngajakin ke rumah mulu, emang ada apa sih Omai sama King Nazar? Tapi Mami nggak mau juga jadi ini apa reviewer? Ih, Mami suka, lu suka lihat nggak kalau lagi motong sambil makan, ini enak, gitu suka juga. Nggak makanan orang lain maksudnya reviewer makanan yang lain. Ah, makanan dia juga udah banyak. Waktunya nggak cukup untuk mereview yang semuanya. Jadi Iya. yang seadanya di depan mata aja yang kita review ya. Iya. Ya, Mami tapi kalau Mami tipikal ya akan defensif nggak sih atau dalam tanda kutip anti kritik kalau misalnya ada yang mereview makanan Mami? Enggak, sama sekali enggak. Enggak ya? Saya aja senang mereview makanannya Mami karena beliau itu kalau misalnya saya curhat apa tentang makanannya tuh benar-benar didengerin gitu sama Mami gitu. Oh. Banyak juga sih yang tapi mereka DM saya bilang, "Mami, tadi saya makan di sini, ini rasanya kurang ini, kurang ini." Itu langsung saya koreksi ke dapur. Nggak langsung bikin postingan, kamu hanya mau menjatuhkan, nggak gitu ya? Nggak, Oke, nggak. baik. Buat Omai kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Kita tahu bahwa salah satu lini bisnis dari Raffi Ahmad mencoba untuk melebarkan sayapnya di bidang kuliner. Ingin bantu ramaikan kuliner Rans Nusantara yang sepi, Farida Nurhan ditolak mentah-mentah. Ini gimana ceritanya? Kenapa Omai ekspresinya kok seperti itu? Iya, Omai. Soalnya nggak nyangka bakal dikasih pertanyaan ini gitu. Kenapa? Terus gimana, Omai? Jawabnya. Tapi waktu saya ke sana itu memang ingin menikmati suatu makanan yang Ya. saya suka dari Semarang. Kebetulan ada di sana gitu. Oke. Terus sekalian aja kita mereview makanan gitu di sana. Terus security-nya bilang harus izin dulu. Karena aku excited, timku excited, ya udah kita izin berjalan kurang lebih 100 meter ke kantor manajemen, sampai di sana tidak diperbolehkan. Sebenarnya bisa saja sih aku telepon AA bisa aja, tapi aku mau mematuhi peraturan gitu. Udah memohon-mohon kita buat video lewat HP deh gitu. Tetap tidak diperbolehkan, ya sudah aku akhirnya pulang gitu. Tapi nggak sampai lama setelah viral di salah satu platform sosial media, Boleh. timku dapat surat dari manajemennya boleh. Apa alasan saat itu tidak boleh? Harus izin ke kantor pusat. Oh, oke, baik, itu hanya secara teknis aja, Bu. Iya. Sebetulnya boleh. Boleh, boleh. Oke, kalau gitu karena sekarang sudah ada dua orang Mami. food vlogger, ada Mami juga, kita mau kasih lihat buat sobat ambiar ya, icip makanan Aduh. Mami Desire. Ini Mami loh guys. Itu juga cobain. Abang mau cobain, Bang? Ayo Oke. abang mau cobain yang manis-manis. Kamu. Maksudnya gimana sih? Kamu punya masakan maksudnya ya? Oke, silakan ya. Sini. Mami kasih tahu ada apa aja ini, Mami? Di sini ada lapis legit, ada brownies, ada cheese bread. Oh, ada Bika Ambon nggak? Oh, nggak ada ya. Silakan, Sally dan juga Omai. Ini. Iya. Oh, dimakan kah? Iya dong. Nggak dibawa pulang. Ini saya suka bercanda. Bika Ambon emang dari Ambon. Saya bilang emang Hotman Paris dari Paris. Nah, ini coba buat Bang Naksir sama gua kali ini. Mana dulu? Maafin dong. Suapin, Kak. Kak, ayo Kak, suapin, Kak. Ini. Aduh. Aduh, enak Kak Karen mau cobain yang ini? Iya boleh yuk. Ini Ayo. kunafa. Kenapa kalau dimakan paus-paus? Ayo dong, Omai. Ayo, Omai dong. Mana Sally yang disuruh? Bukan kita, Man. Ya Allah, di browniesnya Mami enak banget, ada coklat batangannya gitu. Terus Terus sekarang melt. mau cicipin guys. Mau. Oh, Yaudah yang ini aja deh aku deh. iya. Gimana Shirley, enak? Enak banget. Melt di mulut. Apa mau? Cobain. Barbar ya. Omai. Yang ini ya, ini kunafa. Pakai pistasium. Kunafa. Dan kalau dimakan ini kraus-kraus, awur-awur. Banyak. Awur-awur. Piye, Mai? Enak banget. Apa? Enggak apa? Coba. Yang dirasain ini apa? Apa? Gurih. Ucapin dulu dong. Iya. Ayo sampai. Gimana kan? Enak ya? Gurih. Gurih sekali rasanya, kraus-krausnya ini memberikan sensasi tersendiri di makanannya Mami. Kunafanya. Oh, tuh lihat. Jangan lupa makan makanan apapun itu yang bisa membuat bahagia, termasuk makanan manis, asal jangan janji manis. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Party of Love di Trans Festival Sabtu 15 Februari mulai jam 7:30 malam, disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta. Baru